Media Cina anggap timnas Indonesia bikin kacau situasi. Pernyataan Branko Ivankovic bisa jadi bumerang. Media olahraga AS yakin timnas Indonesia raih kemenangan perdana lawan Cina. Media Cina ini sebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terorganisir. Media Cina anggap timnas Indonesia bikin kacau situasi. Pernyataan Branko Ivankovic bisa jadi bumerang. Ekspektasi para penggemar dan sejumlah media Cina seketika berubah perihal ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum dimulainya ajang tersebut, timnas Cina disebut-sebut akan memiliki jalan yang mulus untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Publik Cina memperkirakan skenario tersebut akan tercapai apabila tim nasional mereka mampu mengalahkan timnas Indonesia dan Bahrain dalam 2 kali pertemuan. Jika mampu menumbangkan timnas Indonesia dan Bahrain, maka timnas Cina dirasa tak perlu memedulikan hasil laga kontra tim-tim besar grup C yakni Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Namun kenyataannya, dalam 3 pertandingan awal grup C, media Cina dibuat terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia dan Bahrain. Di laga perdana, Bahrain yang bertandang ke markas Australia mampu mencuri poin penuh berkat kemenangan tipis 1-0, sebelum dihajar Jepang 5 gol tanpa balas pada laga kedua. Timnas Indonesia yang merupakan tim non-unggulan berdasarkan ranking FIFA juga tampil luar biasa. Skuad besutan Shin Tae-yong mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Bahkan di pertandingan ketiga, timnas Indonesia dan Bahrain juga berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Hasil pertandingan itu membuat timnas Bahrain saat ini duduk di peringkat 4 klasemen grup C dengan torehan 4 poin. Timnas Indonesia berada di posisi 5 klasemen dengan mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, timnas Cina masih terdampar di dasar klasemen alias tim juru kunci grup C dan belum mencatatkan poin sama sekali. Tim besutan Branko Ivankovic itu selalu menelan kekalahan dalam 3 pertandingan yang dimainkan. Usai dihajar Jepang dengan skor telak 0-7, Cina takluk dari Arab Saudi 1-2 dan Australia 1-3. Melihat situasi tersebut, media Cina 163.com menganggap bahwa timnas Indonesia dan Bahrain telah mengacaukan ekspektasi para penggemar. Bahrain dan Indonesia telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mencetak poin melawan Australia dan Arab Saudi, ditulis laporan 163.com. Itu sekaligus mengacaukan situasi di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya, timnas Cina akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menjelang bergulirnya pertandingan tersebut, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic masih optimistis timnya bisa finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir nanti. Dari sudut pandang kami, masih ada 7 pertandingan tersisa, diujar Ivankovic pasca timnya menelan kekalahan dari Australia. Tentunya tujuan kami tetap berada di posisi 4 besar grup dan bisa melaju ke putaran kualifikasi berikutnya, agar harapan kami tetap ada untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan juru taktik berusia 70 tahun tersebut menyatakan bahwa laga berikutnya kontra timnas Indonesia merupakan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Nah, dari sudut pandang kami, pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal dari pertarungan sesungguhnya, ucapnya. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, media Cina 163.com merasa pernyataan Ivankovic tersebut justru bisa menjadi bumerang. Jika kalah dari tim Indonesia di kandang sendiri dan mengalami 4 kekalahan beruntun, kemungkinan tim nasional sepak bola mengucapkan selamat tinggal lebih awal pada Piala Dunia 2026, ditulis laporan 163.com. Oleh karena itu,
Awal pertempuran, yang dikatakan Ivankovic mungkin juga bisa merupakan sebagai akhir pertempuran. Apabila tidak bisa mengalahkan tim Indonesia, Ivankovic kemungkinan besar akan dipecat. Media olahraga AS yakin timnas Indonesia raih kemenangan perdana lawan Cina. Media olahraga Amerika Serikat, AS, ESPN, memuji penampilan timnas Indonesia saat berlaga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda tampil di putaran ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka dapat menyamai tim-tim terbaik di benua ini, demikian laporan ESPN. Sebulan yang lalu, pemain asuhan Shin Tae-yong itu membuka laga awal dengan melawan dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia meraih hasil imbang melawan skuad dua negara yang telah tampil di Piala Dunia terakhir itu. Kemudian pada penampilan ketiga, Indonesia mendapat hasil imbang 2-2 dengan Bahrain, yang saat ini berada 53 peringkat di atas peringkat dunia FIFA Indonesia yang berada di urutan ke-129. Bermain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Bahrain yang mencetak gol pertama pada menit ke-15 melalui tendangan bebas dari jarak 35 yard. Di menit tambahan babak pertama, pemain Indonesia tampil agresif hingga berhasil menyamakan kedudukan, 1-1. Ragnar Oratmangoen mampu memanfaatkan bola muntahan hingga melesat masuk ke dalam gawang Bahrain. Di babak kedua, para pemain Indonesia tampak lebih bersemangat setelah gol tersebut. Pertandingan benar-benar berubah di babak kedua. Indonesia menunjukkan usaha yang lebih besar setelah turun minum, sementara Bahrain tiba-tiba menjadi pasif. Gol untuk Indonesia pun tercipta berkat Rafael Struijk, sehingga timnas Garuda unggul sementara 1-2. Bahrain terus menekan di menit-menit akhir untuk mencari gol penyeimbang. Masuk di injury time, ketika waktu menunjukkan menit ke-99, tendangan sudut dari Bahrain mengarah ke tiang gawang, di mana Marhon berada di sana untuk mencetak gol dari jarak dekat. Media AS itu menyebutkan, drama di menit-menit akhir laga tersebut segera menjadi kontroversi, dan Indonesia sangat marah karena peluit akhir tidak berbunyi. Media olahraga tersebut juga melaporkan, di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain, yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bulan lalu, bukanlah hasil yang buruk. Namun cara timnas Indonesia gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia akan menimbulkan kekecewaan. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, demikian laporan ESPN. Bahkan ESPN meyakini Indonesia mampu meraih kemenangan bersejarah saat berlaga melawan Cina di pertandingan selanjutnya pada Selasa. Ini karena Cina sudah kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Mungkin Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan bersejarah, jikata laporan ESPN. Media Cina ini sebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terorganisir. Jelang laga melawan Indonesia pada 15 Oktober 2024 mendatang, media Cina kembali membuat berita nyinyir. Kali ini mereka menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terorganisir. Pemberitaan itu dimuat oleh salah satu media asal Cina, Sohu. Meski begitu, Sohu tetap memuji kekuatan timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong dalam pemberitaan yang dimuat pada 3 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, mereka menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki pemain diaspora di Eropa yang lebih banyak ketimbang Cina. Secara kekuatan, timnas Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan timnas Cina, ditulis pemberitaan dari Sohu. Jumlah pemain yang menjadi pemain abroad dari timnas Indonesia berjumlah 16 pemain, sedangkan tidak ada pemain timnas Cina yang berkarier di luar negeri. Selain itu, rata-rata usia pemain timnas Indonesia di angka 24,4 tahun, sedangkan timnas Cina di 29,5 tahun, dilanjut pemberitaannya. Walau memuji, Sohu menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan ke-11 yang tidak terorganisir karena para pemain timnas Cina memiliki kekuatan yang solid dan keuntungan mereka bermain di kandang sendiri. Walau timnas Indonesia unggul secara nilai pasarnya, mereka adalah sekumpulan pasukan yang tidak terkoordinasi. Timnas Cina yang memiliki nilai pasar yang rendah namun punya kekuatan yang solid serta keuntungan bermain di kandang. Oleh karenanya, timnas Cina akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu tuh pemberitaan dari Sohu. Timnas Cina akan bertemu dengan timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024 mendatang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Provinsi Shandong, Cina. Saat ini, Cina menjadi juru kunci grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa mendapat satupun poin. Sedangkan Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 2 poin dari 2 laga. Media Belanda soroti keputusan kontroversi wasit di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Media Belanda,
Football International menyoroti keputusan kontroversial wasit saat laga timnas Indonesia kontra Bahrain yang berakhir imbang 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mereka pun mengatakan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong itu berduka karena gagal mengamankan kemenangan. Dalam pertandingan ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit 15 setelah tim tuan rumah mendapatkan gol dari tendangan bebas sensasional Mohamed Marhon. Namun, skuad Garuda bisa berbalik unggul 2-1 melalui 2 gol balasan Ragnar Oratmangoen, 45J3, dan Rafael Struijk. Indonesia pun nampak bakal keluar sebagai pemenangnya karena masih unggul 2-1 sampai menit 90. Bahkan, hingga tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah habis, mereka belum kebobolan lagi dari tim tuan rumah. Namun, wasit tengah, Ahmed Alkaf, tak kunjung meniup peluit panjang dan bahkan membiarkan laga terus berjalan sampai menginjak menit 99. Bahrain pun akhirnya mendapatkan gol penyeimbang lewat gol kedua Marhon di penghujung laga. Keputusan wasit asal Oman itu untuk memberikan kelebihan waktu itu pun menuai kontroversi. Pasalnya, tak ada insiden apapun yang terjadi di masa waktu tambahan yang bisa menjadi alasan untuk menambahkannya dari waktu yang sudah ditentukan. Football International pun menyoroti keputusan wasit tersebut. Mereka pun menyebut Indonesia berduka karena kemenangan yang sudah di depan mata dirampas begitu saja. Pada menit ke-9 injury time, bagaimanapun, keadaan masih tidak menguntungkan Indonesia. Wasit awalnya hanya menambah waktu 6 menit, namun berubah menjadi 9 menit, tulis Football International. Hasil imbang itu membuat skuad Garuda terlempar dari posisi 4 besar dan turun ke urutan kelima klasemen grup C dengan raihan 3 angka. Namun, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar karena Jai Itzes dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia, Arab Saudi dan Bahrain, yang menghuni peringkat kedua sampai keempat di bawah sang pemuncak, Jepang, yang kukuh dengan 9 poin. PSSI pastikan kirim surat protes ke FIFA dan AFC, geram dengan wasit Ahmed Alkaf. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain kontra timnas Indonesia. Arya pun memastikan PSSI akan melayangkan surat protes. Timnas Indonesia gagal mencuri poin penuh saat menghadapi Bahrain pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan skuad Garuda yang ada di depan mata harus sirna karena tuan rumah mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Yang menjadi sorotan, Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-99. Gol penyama kedudukan itu sangat kontroversial. Pasalnya, wasit Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu 6 menit. Tapi, wasit asal Oman itu justru tak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit 96. Ahmed Alkaf justru meniup peluit tanda berakhirnya laga ketika tuan rumah mampu cetak gol penyama kedudukan. Maka dari itu, PSSI akan mengirim surat protes karena merasa dirugikan oleh keputusan wasit asal Oman tersebut. Menurut Arya, seolah-olah Ahmed Alkaf menunggu Bahrain bisa mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Ya, kita kirim surat protes, kata Arya. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, sambungnya. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf ini menyulut emosi skuad timnas Indonesia. Saat Bahrain mampu cetak gol di menit 99, manajer timnas Indonesia, yakni Sumarji diganjar kartu merah karena melakukan protes keras. Bahkan, Shain Patinama juga sempat terlibat keributan dengan pemain dan ofisial Bahrain selepas laga. Terlepas dari itu, timnas Indonesia harus memusatkan fokusnya kembali karena sudah ada laga tandang yang menantinya. Skuad Garuda akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Diharapkan, Marcelino Ferdinand CS mampu bangkit dengan meraih poin penuh guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin dengan 9 poin. Kemudian diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang punya koleksi poin sama, yakni 4. Sementara timnas Indonesia di posisi 5 dengan 3 poin, dan Cina menjadi juru kunci dengan 0 poin. Media Malaysia Vietnam sorot laga Indonesia versus Bahrain, kontroversial. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit. Hal itu menjadi sorotan utama media negara tetangga. Media Malaysia, Makan Bola, mengatakan supporter Malaysia bersimpati dengan apa yang dialami skuad Garuda terkait kontroversi dalam laga tersebut.
Anak asuh Shin Tae-yong harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah Bahrain mampu menyamakan kedudukan di detik-detik akhir pertandingan. Kekecewaan terlihat dari reaksi para pemain dan pendukung timnas Indonesia usai wasit pertandingan. Ahmed Abu Bakar Alkaf yang berasal dari Oman memberikan perpanjangan waktu melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini membuat kubu Indonesia tidak senang dan mengira kemenangan mereka telah dicuri oleh Ahmed Abu Bakar Said Alkaf yang memberikan waktu tambahan kepada tuan rumah, ditulis media tersebut. Fans Malaysia menyampaikan simpatinya atas nasib timnas Indonesia yang gagal meraih kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana mungkin wasit tidak meniup peluit akhir? Ucap Arif di kolom komentar Makan Bola. Fans asal Jepang pun tak melewatkan kesempatan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka juga pernah mengalami nasib serupa. Bagi fans Indonesia yang berasal dari Jepang, situasi yang sama juga dialami negara Timur Tengah selama bertahun-tahun, ditulisnya. Anda harus terbiasa dengan situasi ini. Saat Anda mengatasi bentrokan dengan mereka, Anda akan menjadi lebih kuat. Saya sebagai fans asal Jepang berharap sepak bola Indonesia terus berkembang. Jelas Victor di kolom komentar YouTube AFC. Media Malaysia heboh soal omongan pelatih Jepang, katanya timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan. Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyangkut soal pernyataan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu tentang timnas Indonesia. Sempat viral unggahan yang menyebutkan bagaimana prediksi pelatih Jepang terkait tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang sendiri merupakan tim yang menjadi pesaing timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini Jepang masih kokoh di puncak klasemen grup C, sehingga menjadi tim yang dijagokan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia masih harus berjuang keras dengan mengincar kemenangan menghadapi Bahrain dan Cina untuk mengamankan peluang lolos. Di tengah kegusaran ini, tiba-tiba muncul pemberitaan yang menyatakan bahwa pelatih Jepang memprediksi jika timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Sontak viralnya berita ini juga sampai terdengar hingga ke media Malaysia. Salah satu media asal Malaysia, Makan Bola, mengulas tentang pernyataan pelatih Jepang tersebut. Unggahan prediksi pelatih Jepang pertama kali muncul di akun X Japanese Station pada 5 Oktober 2024. Di dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa pelatih Jepang menyampaikan prediksinya soal timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia kepada media Jepang, Nikkei Asia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, walaupun belum diketahui apakah benar bahwa pelatih Jepang menjagokan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri tampil layaknya tim kuda hitam usai secara mengejutkan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Dengan penampilan tersebut, tak heran jika banyak pihak yang memprediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026.